Oke, ini pembahasan PK5 part 2 ya. Oke, langsung aja ya. Untuk nomor 11 ya. Sebelah sini kan ada persamaan kuadrat x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat itu sebenarnya kan ada rumusnya ya. Ini kan diketahui alfa beta itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Berarti x1-nya itu alfa, x2-nya itu beta ya. Jadi kalau difaktorin kan hasilnya x1 sama x2. Di soalnya itu mintanya x1 itu sama kayak alfa, x2 sama kayak beta. Atau dibalik sama aja. Nah, terus ini kita tuh kan ada rumusnya itu loh yang alfa tambah beta, x1 tambah x2 itu rumusnya kan min b per a ya. Min b per a berarti kan min 1 ini kan a-nya 1, b-nya 1, c-nya 2 kan. Min b-nya kan 1, a-nya 1 berarti min 1 ya. Itu adalah alfa tambah beta. Terus habis itu alfa kali beta x1 kali x2 itu adalah c per a ya. C per a yang mana rumusnya berarti angkanya 2 ya, 2 per 1. Sama dengan 2 gitu kan. Nah, terus kalau misalnya alfa kuadrat plus beta kuadrat itu kan ada jabarannya tuh. Ya, jadi macam-macam jabaran-jabaran itu. Ya, sebelumnya aku mau nambahin rumusnya deh. Ini kan alfa tambah beta, alfa kali beta, ada juga alfa min beta, yang mana rumusnya, tapi ini harus dimutlak ya. Rumusnya itu adalah akar diskriminan per a. Tahu diskriminan toh? Diskriminan kan yang b kuadrat min 4ac itu. Ya. Nah, terus untuk jadi ada rumus-rumus yang memang harus dihafalkan. Ya, ini bisa dimodifikasi di banyak bab. Jadi intinya alfa kuadrat plus beta kuadrat itu rumusnya adalah alfa plus beta dikuadratkan dikurangi 2 alfa beta. Yang mana sekarang kita tahu karena ini alfa plus beta itu kan dari sini dapatnya. Alfa kali beta kan dari sini. Masukinlah ya. Berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali alfa betanya kan 2. Berarti kan 1 min 4 berarti kan min 3. Jawabannya A ya. Apakah ada rumus-rumus lain? Ada ya. Ada alfa kuadrat min beta kuadrat. Itu jabarannya kan ini kalau ini udah basi ya. Ini kan tinggal alfa plus beta kali alfa min beta. Ada lagi nggak rumus lain? Ada. Ya, ada alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3. Itu rumusnya adalah alfa plus beta pangkat 3 dikurangi 3 alfa beta dikali alfa plus beta gitu ya. Nah, ada lagi yang lain nggak ada, nanti cari sendiri ya. Ini sebenarnya itu babnya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, tapi bisa juga masuk ke bab yang polinom yang bagian namanya akar Vieta, kalau pernah dengar ya. Gitu. Tapi itu aku nggak mau bicarain itu. Nomor 12, karena udah capek ya, dan udah mepet banget. Aku nggak bisa lama-lama. Parabola digeser ke kanan sejauh 1. Ini kemarin sudah ya, di bagian part 1, ditonton dulu part 1-nya. Ini kan digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan, itu kan berarti X-nya menjadi positif ya. Tapi kalau dimasukin ke kurvanya, itu jadi dibalik. Pokoknya gini aja deh, aku tulis saja. Ke kanannya itu 2. Berarti kan ngomongin X ya. Kalau kanan kiri itu ngomongin X-nya. Kalau atas bawah itu ngomongin Y-nya. Dan ke bawah itu dia 3 satuan. Ngomongin Y-nya ya. Kalau ke kanan kan harusnya semakin positif X-nya. Tapi kalau dimasukin ke kurvanya itu kayak dibalik gitu. Ya kalau positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Ini kan Y-nya kan digeser ke bawah. Harusnya negatif ya. Tapi malah jadi positif kalau dimasukin ke kurvanya. Sorry. Terus habis itu ke kanan tuh kan harusnya semakin positif X-nya. Tapi kan karena dimasukin ke kurva dibalik berarti jadinya negatif. X negatif 2 kuadrat ya, min 6 kali X min 2 ya. Maaf ini vokal chordku lagi nggak tahu kenapa ya seperti ini ya. Juga nggak tahu nih, nggak bisa ngomong lancar ya. Sebenarnya mungkin karena bangun tidur juga ya, nggak tahu juga. Tapi intinya nggak tahu nih ya vokal chordnya kayak gini. Tapi udah makan udah apa gitu ya. Tapi nggak ngomong sih dari tadi. Yaudah kita kuadratin aja ya. Jadi kayak dibalik kalau di kanan itu. Kalau ke kanan itu positif ya. Kalau dimasukin ke kurvanya malah jadi negatif. Itu dibalik ya. Plus 4 min 4x min 6x plus 24 plus 8 ya. Y sama dengan x kuadrat min 10x gak sih kayaknya ya. Terus x kuadrat min 10x. Ini kan 32 tambah 1 itu berapa? 33. Nah, begini hasilnya ya. Semoga benar, aku nggak tahu. Ya. Terus yang ditanya ini tuh kan
Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di titik X1 dan X2, berarti itu faktornya. Maka nilai X1 tambah X2 itu kan ada rumusnya tadi ya. Alpha plus beta itu kan rumusnya min B per A. Berarti min dari B-nya kan min 10, per A-nya kan 1. Berarti kan 10. Gitu. Gampang gak sih? Ya, gampang sekali. Terus nomor 13, ya ini agak-agak random ya. Tapi suka yang random seperti ini. Menantang. Ya, ngok. Ini kan Y sama dengan PX kuadrat tambah QX plus R. Nah, terus ya, kita tuh tahu nggak sih sebenarnya R itu apa? R itu kan yang paling belakang ya. Kan biasanya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, C itu kan adalah titik potong sumbu Y. Sumbu Y. Yang mana ini kan bisa diterusin. Titik potong sumbu Y ya itu ya. Bisa diterusin ke sana ya. Ngok, berarti kan titik potong sumbunya di sini kan. Titik potong sumbunya kan di sini. Ini R-nya tuh di sini. Ya, yang mana ini kan di atas, ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Berarti kan nilai R-nya kan positif kan, karena di atas sumbu X. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa R itu lebih besar dari 0. Nah, terus ini kan kurvanya kan senyum ya. Kan kalau misalnya kurva itu tersenyum seperti ini, itu kan kalau pakai ini ya, itu kan A-nya pasti positif. Kalau kurvanya cemberut, baru nanti A-nya negatif gitu ya. Nah, ini kan kurvanya tersenyum, berarti otomatis P itu ya, P itu lebih besar dari 0. Dari sini kita gara-gara dia tersenyum ya, tersenyum begini kurvanya, berarti P pasti lebih besar dari 0 ya. Itu dari sini teorinya, memang begitu. Nah, terus untuk masalah Q ya, masalah Q itu kamu selalu menggunakan ini aja yang namanya sumbu simetri ya. Jadi kan sebenarnya ini loh, ini titik puncak ini ya. Titik puncak kan rumusnya X puncak, Y puncak gitu. X puncak itu kan rumusnya min B per 2A, Y puncak itu kan min diskriminan per 4A. Ya, ini susah banget buat ngomong BTW ya. Jadi nggak tahu ini mungkin habis makan ya. Karena apa? Baru bangun juga maybe. Dan suara aku emang nggak gini. Jadi tolong kalau ada yang salah ngomong atau apa ya, maaf ya. Sini nggak enak banget buat berbicara. Nah, terus begini. Apa namanya? Ini itu namanya sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Kalau ini namanya adalah nilai ekstrim. Ekstrim itu antara maksimal atau minimal kan ya. Nah, kita pakainya sumbu simetri aja ya. Karena kan sumbu simetri itu kan X-nya. X itu kan begini gambarnya. Garis X sama dengan 1, X sama dengan 2. Itu kan begini. Apa namanya? Vertikal. Kalau Y sama dengan kan begini. Ya, kita tuh lihat sumbu simetrinya aja karena ini X-nya. X-nya itu di sini, atau di sana, atau di sini, atau di mana. Ya, pokoknya di kirinya sumbu X, atau di kirinya sumbu Y, atau di kanannya sumbu Y. Positif atau negatif. Ya kan? Karena kita mau tahu Q-nya. Sumbu simetri, Q itu kan maksudnya B ya, kalau di persamaan kuadrat ya, Q-nya itu. Sumbu simetri kan rumusnya min B per 2A ya, berarti kita masukin di sini, berarti min Q per 2P. Nah, padahal kan ini kan sumbu simetrinya kan di kanannya sumbu Y ya, berarti kan ini nilai X-nya, sumbu simetri kan X-nya, nilai X-nya kan positif, karena kan dia di sebelah kanannya sumbu X ya, di sini. Ini kan positif tuh, berarti kan X-nya, nilai X dari puncaknya ini. Ya, berarti dia lebih besar dari 0. Ya, berdasarkan gambar ini. Karena dia di kanannya sumbu Y. Nah, jadi positif X-nya. Nah, terus, padahal kan begini. P, ya. P itu kan lebih besar dari 0. Ya. P kan lebih besar dari 0. Masalahnya kan kita maunya min Q per 2P itu lebih besar dari 0. Padahal P-nya positif. Ya, biar hasil ini positif, berarti kan Q-nya harus negatif. Karena kan gini, ini kan maunya segini, itu tuh lebih besar dari 0, positif ya. Tapi P-nya positif. Kalau Q-nya positif, nanti min Q kan berarti negatif. Dibagi positif kan negatif lagi, berarti kan nggak lebih besar dari 0. Berarti kalau misalnya kamu mau hasil segininya itu positif, berarti Q-nya harus negatif. Supaya negatif kali negatif kan jadi positif. Dibagi positif, hasilnya positif gitu. Ya, jadi Q-nya harus negatif kurang dari 0 gitu. Nah, sekarang begini. Kita kan tapi nggak tahu ini posisinya di mana.
Kita nggak tahu ini posisi pastinya di mana. Jadi itu kita antara dua hal saja. Kita cari ekstrimnya. Kita kan udah tahu kalau tadi apa aja tuh. P lebih besar dari 0. Ya. R lebih besar dari 0 sama Q-nya kurang dari 0. Nah, kita tuh cari yang pasti-pasti aja. Jadi kamu bikin semuanya nilainya jadi positif atau jadi negatif. Nah, kalau kamu maunya jadi positif, berarti kan P kan sudah positif. Berarti P, sesuatu yang positif kan pasti positif. Dikurangi Q, karena kan Q-nya negatif. Ya, Q-nya kan negatif. Kalau tak kali negatif, jadinya kan positif. Jadi P min Q pasti positif gitu loh. Jadi kita tuh cari yang pasti positif sama pasti negatif. P kan sudah positif. Ya udah, Q kan negatif, berarti harus dikali negatif 1 biar pasti positif. Kemudian R kan positif, berarti ditambah R supaya pasti positif hasilnya. Nah, berarti P min Q plus R pasti lebih besar dari 0. Karena kan P kan positif, min Q itu positif. Karena kan Q-nya negatif. Kalau dikali negatif kan jadinya positif gitu loh. Terus kemudian R kan juga positif. Jadi kalau ditambah R jadinya pasti positif. Nah, yang kedua kita buat pasti negatif. P kan positif. Supaya P jadi negatif ya, berarti kan dikali negatif, jadi negatif P. Q kan sudah negatif, jadi ya sudah plus Q. R kan masih positif, berarti dikali negatif 1. Yang mana hasilnya kan pasti negatif tuh, berarti kurang dari 0. Gitu. Ya, ini pasti positif, ini pasti negatif. Jadi ada dua hal ini yang pasti benar. Ya, sekarang kalian tinggal lihat yang ada jawabannya yang mana, ya. Yang ada jawabannya hanya yang P min Q plus R, berarti A jawabannya. Gitu. Ini namanya logika sederhana. Ya. Begitu. Jadi biasanya kalau ada masalah begini itu hubungannya sama begini. Ya. Kadang-kadang sama diskriminan, tapi aku juga lupa ada soalnya begitu atau enggak ya. Itu dulu. Ya, untuk nomor 13 ya. Nomor 14 itu kan gampang sekali ya. 14 ini gak enak banget ya. Rasanya tuh kayak, tau gak sih? Kalian tuh ngomong, ya nggak tahu kapan, mungkin pagi-pagi aku juga nggak ngeh. Ya ini lem siapa lagi mahal-mahal dijual. Tapi kayak ini loh, apa sih? Kayak air ludahmu tuh mau keluar gitu loh. Ya nggak tahu nih kenapa. Ya mungkin habis makan. Ya. Tapi kalau ini suara aku tuh nggak keluar itu kenapa ini nggak tahu juga. Yang 14 ya. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik blablabla. Nah, ini kan 1,0, 4,0 dan 0,4 ya. Nah, ada dua cara. Kamu bisa SPLTV, masukin ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di SPLTV ini dimasukin substitusi, terus nanti dieliminasi SPLTV ketemu ABC. Untuk mencari persamaan kuadrat. Tapi ada cara lain, karena ini kan Y-nya 0. Kalau Y sama dengan 0, itu kan berarti ini kan titik potong sumbu X. Ya, kalau diketahui dua-duanya titik potong sumbu X, kamu bisa pakai rumus ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Ini titik potong 1, titik potong 2, X1, X2-nya itu. Ya, dimasukin. Y sama dengan A-nya nanti dulu. X min titik potong yang pertama kan 1. X min titik potong yang kedua kan 4. Ya, kemudian ya udah, habis itu kalau sudah kamu harus mencari A-nya tugasnya. Dengan cara kamu masukin titik sembarang ini. Ya, masukin. Min 4 sama dengan A dikali X-nya kan 0. Min 1, 0 min 4. Jadinya kan min 4 sama dengan A dikali min 1 kali min 4. Berarti kan A-nya negatif 1. Benar nggak ini ya? Ini kan min 4 sama dengan 4 gitu. Nah, berarti kalau udah dimasukin lagi ke sini. Ya, berarti jadinya A-nya kan negatif 1, berarti Y sama dengan negatif 1 dikali X min 1 dikali X min 4 ya. Itulah persamaan kuadratnya jadinya. Kalau kamu mau SPLTV boleh, tapi lama ya. Sekarang kamu kan ditanyanya F8 ya, tinggal masukin 8. Min 1 kali 8 min 1 dikali 8 min 4. Berarti kan min 1 kali 7 kali 4. Berarti negatif 28. Jawabannya D gitu ya. Ada nggak rumus lain selain ini dan ini? Ada satu lagi. Rumus lain itu adalah kalau diketahui titik puncak. Ya, titik ekstrem atau titik puncak. Rumusnya Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak.
kuadrat gitu ya. Sama nanti caranya kamu masukin dulu X puncak Y puncaknya. Habis itu kamu masukin titik sembarangannya ya untuk mencari nilai A-nya. Kalau A-nya udah ketemu masukin lagi ke sini. Caranya sama ya. Nah, terus nomor 15 ya. Hmm. 15 itu gampang ya. Ini 15 nih. Panjang rusuk pada gambar kubus di bawah adalah nama K2. Yang mana yang benar? Udah sampai pusing ya. Sampai malas gitu loh mengerjakan begini-begini tuh ya. Dimensi 3 itu kalau kalian nggak bisa ya sudah. Maksudnya kalau misalkan udah berusaha keras ngafalin rumusnya, mencari-cari, udah sampai pakai orang yang udah paling ahli untuk ngajarin. Kalau nggak bisa tuh nggak usah terkucil kan. Memang kalian nggak sanggup, nggak usah ya. Mending waktu kalian daripada kalian lari dari tanggung jawab yang lain dengan cara bersembunyi di balik belajar dimensi 3 tapi nggak bisa-bisa. Ya, ada orang begitu tuh. Kalian mending fokus sama yang lain yang bisa kalian kejar, ya. Kebanyakan orang sekarang tuh masalahnya begitu. Ini problem yang real sekali. Jadi tuh fokus pada satu hal yang dia tuh nggak bisa aja. Terus lainnya nggak dipelajari. Ya terus yang dipelajari nggak pernah bisa, yang tidak dipelajari ya nggak akan pernah bisa. Jadi nggak bisa apa-apa. Sekarang banyak orang kayak gitu, ya. Jadi kalau waktu itu dibuat efisien, ya, kayak ada tuh orang yang heran ya. Ini kok temanku bisa sih, dia bisa main, bisa happy, bisa nongkrong, tapi pintar, belajar ada, main ada, nonton anime ada, ini ada. Lah ya kan ada efisien waktunya. Tidak seperti Anda yang kerjanya mengeluh, ketawa, bercanda doang, dikiranya bentar. Tapi lama banget ya. Gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Orang-orang sekarang tuh gak efisien. Dah. Yuk ya. Ya BTW nih aku tidak menerima joki-joki ya. Mohon maaf ya. Ya kalau kalian TO aja joki. Maaf ya ini bukannya nyindir. Tapi gini loh. Coba aku kasih tau ya. Kan kalau try out aja joki. Buat apa tujuannya? Ya. Mending try outnya jelek gitu loh. Biar kalian tuh tertampar. Ya, kalau misalnya kalau tryout kalian joki, terus nilainya bagus, terus apa? Apa ininya? Apa manfaatnya gitu loh. Ya kan? Itu cuma tryout untuk mengukur kemampuanmu. Kamu kalau kemampuanmu aja nggak mau diukur, jangan, bukan gitu kata-kataku. Kalau kamu lari dari kenyataan kemampuanmu sebelum ujian, ya itu sangat menyedihkan sekali, tau gak sih? Jadi akhirnya kamu tuh nggak tahu apa yang penting, apa yang tidak, ya. Nanti perlahan-lahan hal-hal yang penting tuh akan slipping away, bro, bye, hilang, gitu. Kalau kamu tuh bahkan nggak bisa mengidentifikasi mana hal yang penting ya. Jadi jangan dijoki-joki ya, tolong integritasnya dijaga aja ya. Aku udah kemarin bilang di video pertama tuh ya, dosen-dosen yang mengeluh karena banyak modal nyontek doang. Ya. Tapi jujur ya, banyak sekarang tuh institusi ya. Pokoknya tempat yang mengadakan ujian itu yang bodoh. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Udah tahu banyak yang nyontek kalau misalnya sistem ujiannya seperti itu. Masih dilanjutin. Terus nanti kalau misalnya ada yang nyontek, marah-marah sendiri. Ya itu salahmu sendiri ya. Maksudnya aku nggak bilang yang nyontek itu benar. Ya, yang nyontek itu lebih parah lagi. Tapi masalahnya, ya kalau kamu nggak mau generasi sekarang itu jadi ambruk, bobrok, dan kamu mau hemat energi, tidak usah marah-marah, ya nggak usah bikin sistem yang mana dia bisa mencontek, gitu loh, ya. Tapi kalau kalian yang mencontek terus setuju denganku, itu kalian lebih bodoh lagi, ya, karena ya soalnya gitu loh, kalian tuh yang salah tuh di situ kalian salah 50% lebihnya gitu loh, mayoritasnya. Jadi jangan bangga gitu loh kalau kalian mencontek. Ya sebenarnya nggak apa-apa, terserah. Cuma kan kayak aku udah bilang kemarin, yang menanam menuai. Lihat aja besok pas kuliah bagaimana tidak bisanya kalian ya. Sudah tercermin nih. Ya. Oke, sekarang begini. Ini gampang banget ya bro. Jadi maka pernyataan yang benar adalah, oke ini kan rusuknya 6 akar 2. Kalau dari B ke P, ini belum selesai ya. E, F, G, H. B ke P itu kan ada rumusnya. B ke P itu setengah akar 6 dikali rusuk. Ya. Terus kalau apalagi E ke G. EG itu kan cuma ya Allah diagonal sisi kan. Rusuk akar 2. Kalau PF itu kan sebenarnya ya setengah diagonal sisi toh.
PF itu kan setengah diagonal sisi. Jangan DS, nanti malah dikira DS tuh ya kayak huruf gitu ya. Jadi mending kita ganti aja ya. PF itu setengah diagonal sisi kan, PF itu berarti kan setengah kali R akar 2. Kalau jarak F ke BP nanti ya. Berarti BP itu kan rumusnya ini kan, berarti kan setengah akar 6 dikali 6 akar 2. Berarti kan 3 akar 12 kan. Berarti kan akar 12 kan 2 akar 3, berarti 6 akar 3. Gitu. Ya, itu kalau BP. Kalau EG kan rumus akar 2. Berarti 6 akar 2 dikali akar 2. Berarti kan 2 akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. 2 kali 6 kan 12. Gitu. Itulah EG-nya. Berarti benar ya. Ini juga benar. PF itu kan setengah diagonal sisi. Berarti setengah kali rusuknya 6 akar 2 kali akar 2. Berarti kan 12 bagi 2. Berarti kan 6. Berarti benar juga ya PF-nya ya. Jarak F ke BP itu caranya kan begini. Kan kamu kalau F ke BP kan tinggal diproyeksikan. F ke BP diproyeksikan tegak lurus. Bukan di tengah ya. Aku sampai males ngomongnya. Proyeksi jarak itu bukan di tengah. Ya bisa, mungkin di tengah bisa. Tapi bukan defaultnya. Defaultnya itu adalah kamu tarik garis yang tegak lurus. Itulah proyeksi atau jarak. Ya. Terus kamu keluarin segitiganya. BPF. Titik-titik yang disebut F, B, dan P itu dikeluarkan segitiganya. BPF ya. Kita keluarkan di sini saja. BPF. Ini kan siku-siku ya kebetulan. Sementara jarak ini juga siku-siku. Ini kan tadi PF itu kan berapa sih? 6. BF itu kan 6 akar 2. BP itu kan 6 akar 3. Nah ini kan bisa gampang banget nih kalau mau cari ini. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. 6 kali 6 akar 2 sama dengan 6 akar 3 kali yang dicari ini. X. 6-nya coret ya. Berarti 6 akar 2 per akar 3 sama dengan X ya. Ya udah tinggal dirasionalkan ya. Aku udah males ngasih tahu rasional. Belajar sendiri. Masa rasional masih belum bisa. Udah Desember loh ini. Kalian maunya main udah Desember. Ya boleh ya. Kalian mau break boleh. Silahkan break. Nanti dikasih lah sama Tuhan 2 tahun breaknya. Ya. Gap year sekalian. Gitu loh. Jadi kalau masih mental-mental anak TK, anak SD. Bayangin ya tahunku. Ya, tahunku SD itu tuh ambis loh. Maksudnya tuh bukan ambis kayak setiap hari belajar. Tapi begitu UAS tuh hamin 2 minggu tuh pasti pada belajar bareng, ini bareng. Tidak ada sesuatu yang toksik di situ gitu loh. Ya, jadi habis itu main. Jadi kayak efektif waktunya itu tuh. Efektif tuh dalam artian mainnya itu tuh value-nya tinggi. Jadi kayak mainnya tuh maksimal, rasa bahagianya, senangnya, belajarnya juga maksimal. Nah ini tuh generasi sekarang tuh apa sih masalahnya? Masalah kalian tuh apa? Nggak paham gue, ya. Dirasionalkan sendiri. Jadinya hasilnya adalah 2, ya kan? 2 akar 6 maksudku. Berarti bener ya? Jawabannya 4. Ya, jadi aku nggak tahu masalah generasi sekarang tuh apa. Ya, berarti nomor 15 semua bener. Aku nggak tahu masalah generasi sekarang tuh apa, kayak nggak jelas ya, berantem aja ya, toksik aja ya, nanti ada geng-geng apa, kalau nggak no lab ya. Aku tuh kayak dulu juga ada no labnya, tapi ya nggak segitunya juga kali ya. Ayolah berubah gitu, kayak bukan masalah apa gitu loh, kayak aku maunya sendiri. Ya sudah, kamu sendiri aja terus ya, nanti kamu sendirian ya nggak terima ke PTN. Jadi tuh hidup tuh gak bisa sendiri ya. Memang ada saat-saat kamu tuh gak bisa percaya sama siapapun, tapi selama kamu masih bisa, mintalah bantuan. Jadi maksudnya bukan gitu sih, selama kamu bisa tuh kamu buatlah teman gitu loh ya, karena kamu gak tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Yuk perhatikan grafik parabola di bawah ini. Manakah pernyataan yang benar ya? Pernyataan yang benar mana? Ya sudah, tinggal dibikin aja ya. Ini kan 4 tuh, di sini dikasih tahu 4. Ini kan min 2 gitu. Terus ini kan titik potong ini, yang ini ya. Ini kan min 2, 4, 6, 8. Min 8 ya. Nah, berarti kan titik-titiknya kalau mau aku perjelas, ini kan 4,0, ini kan min 2,0, ini 0,8 ya.
ini SD aja aku udah diajarkan, maksudnya cara melihat titik ya. Kalau masih nggak bisa, kalau itu bisa 0,8 ya. Ini kok bisa 0,8 dari mana? Bla 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 bla. Aduh, balik dulu SD ya. Gap year itu nggak selalu buruk ya. Kalau kamu belum siap kuliah, jangan kuliah dulu. Karena apa? Nanti kamu masuk nggak bisa keluar, lebih mampus, lebih mahal bayarnya, lebih mampus. Mending kamu take your time ya. Siapin dulu mental, siapin dulu fisik, siapin dulu ilmu ya, kayak begini-begini. Gitu ya. Ini kan diketahui 2 titik potong sumbu X. Tadi sudah aku bicarakan ya, ada rumusnya. Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Masukin Y sama dengan A dikali X min titik potong pertama kan min 2. Sama aja sih sebenarnya kalau dibalik. Dikali X min titik potong kedua kan 4. Ya. Kemudian kan jadinya Y sama dengan A dikali X plus 2, X min 4. Kemudian dimasukin titik sembarangnya ini ya. Supaya bisa tahu A-nya. X-nya 0, Y-nya min 8 ya. Min 8 sama dengan A dikali 2 kan X-nya 0 ya. Sama dikali min 4. Berarti kan A-nya 1 ya. Kalau sudah ya tinggal dimasukin lagi A-nya ke sini. Y sama dengan 1 ya. Gak usah tulis ya. X plus 2 dikali X min 4. Berarti kan X kuadrat min 2X min 8. Kok bisa cepet banget? Ya itu kalian tuh harus biasa mengawang gitu loh. Jangan semua tuh ditulis. Ya sebenarnya kalau nyatet memang iya. Tapi masalah menghitung tuh kalian biasakan di awang. Gitu. Besok tuh ekspektasi dosen-dosen tuh tinggi ke kalian. Karena memang harusnya seperti itu. Justru malah lebih tinggi lagi. Ya. Jadi jangan bodoh gitu loh. Ini tuh aku nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu boleh atau tidak mengkritik hal-hal tertentu ya. Tapi kurikulum merdeka, ya, itu bakal menghancurkan universitas. Bayangin besok dosen nangis-nangis, ini kok nggak ada mahasiswa yang bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apa-apa. Ya kan, jadi kayak, kalau saranku sih mending balik ke awal sebelum ini gitu loh. Ya, 2019 tuh udah paling benar, 2018. Ya, ini belum selesai ya. Maksudnya cara-cara ujian masuk PTN-nya gitu loh. Kalau kalian bilang, aduh susah nggak mau ada apa TKA Saintek, kalian sadar nggak sih kalau tidak ada TKA Saintek, hanya ada satu doang, jadi kayak ada TPS doang, itu tuh semakin susah, semakin ketat, karena kamu jadi nggak bisa memvariasi fortemu gitu di mana, ya kan? Kalau dulu tuh ada tuh yang bisa fisika, ada yang bisa biologi, tapi nggak bisa kimia gitu. Ada yang bisa MTK, ada yang bisa apa. Jadi kayak pilihanmu untuk menguasai yang mana tuh lebih banyak. Kalau TPS doang, semakin sedikit yang diujiankan bahannya ya semakin susah dapat nilai gitu loh. Jadi jangan senang kalau cuma TPS doang, bodoh tuh namanya. Tapi ya sudah sih. Ya kalau aku nggak kaget. Ya. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan rumusnya apa? Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Berarti min dari B-nya kan min 2 per 2 kali A-nya kan 1. Berarti kan 1 ya. Berarti benar ya 1. Terus nomor 2, titik puncak itu kan rumusnya tadi sudah ya. Min B per 2A, koma ini malah garis. Koma min D per 4A. Ya. Terus tinggal dimasukin aja ya. Min B per 2-nya kan sudah tadi 1, min diskriminan ya. Diskriminan kan B kuadrat. Berarti 4 B kuadrat. B kuadrat min 4AC. Min 4 kali A-nya kan 1, C-nya kan min 8. Per 4A. 4 kali A-nya kan 1. Nah, berarti 1, ini kan 4 ditambah 32. Salah nggak sih? 4 ditambah 32. 36 ya, berarti 36 bagi 9. Bagi 4 itu kan min 9. Nah, selesai. Benar berarti ya titik puncaknya ya. 3 sebenarnya pasti benar sih, tapi juga udah kita hitung tadi ya di sini ya, nomor 3 itu. Terus nomor 4, diskriminan lebih besar dari 0. Benar ya, tadi kan diskriminannya kita hitung di sini. Ya 4 di B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, hasilnya kan 32. Berarti kan benar lebih besar dari 0. Ya, sebenarnya kalau diskriminan lebih besar dari 0, kamu bisa lihat dari gambarnya. Karena kan dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti diskriminan lebih besar dari 0. Kalau dia hanya menyinggung sumbu X seperti ini, menyinggung ya, cuma di 1 titik doang, berarti diskriminan sama dengan 0. Kalau dia tidak menyinggung antara begini atau begini, kan nggak memotong sama sekali. Berarti diskriminan kurang dari 0.
Begitu ya. Itu ilmu yang dasar sekali. Kalau itu nggak bisa sih ngakak. Gue ngakak. Nah sekarang jadi tuh kayak bukan masalah, aduh ini nggak dipakai di jurusanku, nggak dipakai di jurusanku. Bukan itu. Ini tuh kita harus terbiasa berpikir. Dan ini itu berpikir, menganalisis beberapa hal sekaligus dihubungkan jadi satu. Itulah yang kita mau tuh itu. Yang dimaukan tuh itu. Supaya otak itu terbiasa, terasah. Ya. Nggak cuma ngelihat HP doang. Ya. Tapi kayak zombie, tau gak sih? Kerjanya apa? Aduh gimana nih biar postku banyak like-nya, gitu aja terus. Ya. Pokoknya udahlah diperbaiki gitu loh. Ya, udah telat sih sebenarnya. Jadi udah jalani aja. Ya, ini tuh lebih ke yang generasi berikutnya aja. Udah telat, guys. Besok kalau baiknya di kuliah aja kalau untuk buat UTBK udah telat. 17. Fungsi G didefinisikan sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang diberikan, mana hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? G inverse A untuk di inverse dulu ya. Oke, kalau ini kan GX itu sebenarnya sama kayak Y ya, sama dengan akar 10 min X. Di inverse itu kan sebenarnya sama kayak ditukar X dan Y-nya ya, di inverse itu ditukar X dan Y-nya. Jadi X sama dengan akar 10 min Y. Kemudian kita harus membuat supaya menjadi Y sama dengan. Berarti kedua sisi dikuadratkan. X kuadrat sama dengan 10 min Y. Y-nya pindah sana, X-nya pindah sana. Y sama dengan 10 min X kuadrat. Kita setelah ditukar harus dibuat jadi Y sama dengan. Kalau sudah, itu kan dia maunya dimasukin A ya. A-nya kan 1 sama 3. Coba kita masukin 1 ya. Sama masukin 3. Masukin 1 ya, berarti 10 min 1 kuadrat kan 10 min 1 kan 9. Terus kalau di sini kan 10 min 3 kuadrat berarti 10 min 9 kan 1. Nah, yang 1 9, yang mana lebih besar dari 2? Yang 1 adalah satu yang mana lebih kecil dari 2. Berarti kan beda tuh hasilnya, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil ya. Maksudnya maksudku yang satu lebih besar dari 2, yang satu lebih kecil dari 2. Berarti kan informasinya nggak cukup, jawabannya D. Gitu ya. Sebenarnya aku nggak paham sama informasi nggak cukup. Cukup informasinya itu, satu lebih besar, satu lebih kecil. Tapi karena beda, mungkin jadinya D gitu ya. Soalnya kan nggak bisa jawab A. Kan A lebih besar P-nya. Karena kan D lebih kecil. Kalau B nggak bisa juga karena ada yang lebih besar. Kalau sama dengan juga tidak. Jadi mungkin jawabannya D kali gitu ya. Mungkin karena harus ada domain yang diketahui dan seterusnya, maybe nggak tahu juga, bye. Ya. Oke, jadi sekarang kita nomor 18 dulu ya. Nomor 18. Ini kan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan 2x plus 1. Dan hasil dari fog 1 adalah A. Oke, berarti fog ya. Fog 1 sama dengan A. Fog itu G dimasukin ke F. Ya, atau mungkin biasanya lebih suka lihatnya gini ya, FGX. Nah, ini ya. Ini itu tinggal dikerjain aja, jadi G-nya dimasukin ke F. Atau gini aja deh. 1. Ini bukan gini ya, harusnya 1 di sini. Ya. Ini nggak ada ini. Kamu tuh nggak usah masukin fungsinya ke sini. Ya sebenarnya boleh sih. Ini kan G dimasukin ke F ya. Jadi ini dimasukin ke situ. Artinya yang awalnya X min 2 ya. Yang awalnya X min 2, X-nya tuh diganti sama fungsi GX-nya. Jadi ini F akar X. Oke. F akar X sama dengan X min 2. Nah, kita tuh harus ubah dulu ini biar jadi fx. Ini kan akar x, biar jadi x kan berarti harus dimasukin x kuadrat ya. Coba kita masukin x kuadrat. F akar dari x kuadrat. Sama dengan, ini juga dimasukin x kuadrat min 2. Akar dari x kuadrat kan x ya. Gini jadinya ya, kita ubah f akar x menjadi fx dengan cara x-nya dimasukin x kuadrat. Jadi kalau ini dimasukin x kuadrat, yang ini juga dimasukin x kuadrat. Jadinya begitu ya. Berarti fx sama dengan x kuadrat min 2. Sementara gx itu sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau kamu mau manual banget, ini gx-nya dimasukin ke sini. Jadinya
2x plus 1 kuadrat, karena kan ini menggantikan x, min 2. Terus habis itu baru kamu masukin 1 tuh. Berarti kan 2 kali 1 kan 2, tambah 1 kan 3, kuadrat kan 9, min 2. Berarti kan 7 ya. 7. Terus barulah A-nya 7 berarti. Ya. Berarti kan A-nya lebih kecil dari 9 gitu. Berarti P lebih kecil dari Q. Tapi kalau misalnya tidak mau manual, ya kita kan sudah tahu tuh. Fx-nya kan tadi x kuadrat min 2. Gx-nya itu kan 2x plus 1. Ya langsung aja ya. Kan ini 1 dimasukin ke G dulu. Ya udah. 1 kamu masukin ke G. Jadinya kan 1 kali 2 tambah 1 kan berarti 3 ya. Kemudian 3-nya dimasukin ke F. Ya kan, karena kan G dimasukin ke F. 3 kuadrat kan 9. 9 kurangi 2 kan 7. Ya udah, selesai. Makanya 7. Gitu. Gitu ya. Ini udah pernah aku bahas di bagian part 1. Nomor 19. Nomor 19 ini juga gampang. Ini ada kurva ya, di sini aja kali ya. Ini ada kurva, ya kan? Nah, ini ada kurva. Terus kamu itu mau tahu G adalah garis. Apakah G itu memotong Fx ya? Coba kita baca ini. G memotong X, memotong sumbu X positif. X positif kan yang ini ya. Nah itu kan bisa begini, dia bisa begini. Memotongnya, ini pernyataan 1 tuh yang biru ya. Memotongnya kan bisa begini juga. Ini kan memotong X sumbu positif juga. Bisa begini ya. Jadi kalau begini, kan berartinya kan garis G-nya tidak memotong kurvanya, ya kan? Jadi tidak memotong kurvanya kalau misalnya garis G-nya begini bentuknya, tidak memotong kurvanya. Tapi kalau garis G-nya begini bentuknya, yang mana dia juga memotong sumbu X positif kan, karena kan syaratnya nomor 1 memotong sumbu X positif. Tadi kan juga nih. Kalau garisnya begini, si garis G-nya itu, dia kan memotong kurvanya. Jadi pernyataan 1 nggak cukup. Ya. Tapi kalau misalnya garis G-nya yang pernyataan 2, garis G memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif kan di sini, ya. Mau bagaimanapun bentuknya, kalau kamu paksa dia memotong sumbu Y positif, pasti akan memotong kurvanya gitu loh. Ya, mau kamu bagaimanapun gitu. Jadi, yang pernyataan 2 itu cukup. Ya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup. Ya, berarti B gitu ya. Semoga benar, aku nggak tahu ya. Nomor 20. Ya. Ini gampang sekali maybe. Pada trapesium siku-siku ABCD, AC adalah 9. AC itu mana? Ini 9 ya. Jika luas ABC adalah 10. Oke, ini 10 ya. Berapakah panjang CD? CD. Oke. Jadi gini, yuk kita coba dulu ya. Kalau yang pernyataan pertama dulu nih, BC sama dengan 7. Kalau BC itu 7, kayaknya kita nggak tahu apa nggak sih? Kalau BC itu 7, kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Nggak bisa nih. Kalau misalnya kita pakai yang merah, yang pernyataan 2 saja nih. Pernyataan 2 saja ya, AB itu 4. AB itu 4. Dan ini 9. Ya kita juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Atau tahu ya? Empat, 7. Luas itu 10. Wah, susahnya ini. Ya, ini aku males banget ngitungnya ya. Coba ya, kita nggak usah di-pause deh. Wah, sejak kapan nih ke flip? Ini bagaimana nih? Aku apa aja ya? Males ya jujur. Kalau ini 9, ini 7. Luasnya kan 10. Kan, berarti kan
Oke, gini aja deh. Kan gini, kita pakai yang merah dulu ya. Yang merah dulu aja. Kalau misalnya luas 10, luas segitiga itu kan ada rumusnya. Setengah kali AB sin theta. Kan ada rumus lainnya tuh. Asalkan A sama B itu mengapit sin theta. Kita pakai yang merah ya. Ini kan 9, ini 4. Ini 9, ini 4 kan. Berarti kan 10 luas segitiga ABC-nya itu 10 sama dengan setengah kali 9 kali 4 kali sin ini ya, sin theta yang ini. Nah, terus berarti kan kita jadi tahu nih, ini kan 2 ya. Ya kan, terus ini 18. Berarti sin theta-nya kan pindah sana. Berarti kan sin theta-nya sama dengan 18. 10/18. Kalau kita tahu sin theta, ya kan? Karena kalau kita tahu sin theta kan kita bisa tahu cos-nya. Kalau tahu sin theta kan tahu cos kan, tinggal dibikin segitiga. Sin itu kan demi depan per miring. Kamu jadi tahu ini ya. Tahu ini akar 18 kuadrat min 10 kuadrat. Berarti kamu tahu cos-nya. Cos theta ya. Cos theta kan tinggal samping per miring. Berarti akar 18 kuadrat min 10 kuadrat per 18 kuadrat. Per 18, maaf. Terus nanti kan kalau tahu cos-nya kan bisa pakai aturan cos, tahu ini ya. Karena kan udah tahu ini, bisa nyari ini tuh. Kalau tahu tetanya kan rumus aturan cos kan yang ini misalnya ini C ya. Kita ingat kita hanya pakai yang merah dulu ini, bukan yang biru ya. Kan rumusnya kan C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat min 2 kali 4 kali 9 kali cos tetanya. Nanti kan ketemu. Karena cos tetanya kan tahu, nanti ketemu C-nya. Jadi dua ini tuh saling melengkapi. Jadi ini tuh salah satu aja cukup. Nah, tapi maksudnya salah satu aja cukup, sama aja gitu loh. Kamu tahu ini sama tahu ini sama aja. Nah, sekarang apakah kita bisa mengetahui luas trapesiumnya? Sabar. Theta, sin theta ya. Ini pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Kayaknya begitu. Soalnya gini, ya. Kita kan udah tahu sin tetanya nih. Sin tetanya kan 10/18. Ya, sementara kan ini segini 90. Ya. Berarti kan kalau yang ini beta, ini beta yang ini ya. Beta itu kan adalah 90 dikurangi sama theta, ya nggak? Karena kan theta segini 90. Betanya kan berarti beta ya. Betanya itu kan berarti 90 dikurangi theta. Nah, berarti kalau tak masukin sin kedua itu kerendahan ya. Nah, kalau misalnya aku masukin sin ke dalamnya, berarti sin beta sama dengan sin 90 min theta. Kan ini bisa pakai sudut relasi ya. Berarti sin beta sama dengan cos theta, namanya sudut relasi. Masih ingat nggak? Kalau udah 90 min theta kan jadi sinnya jadi cos. Gitu. Nah, berarti kan sin depan per miring. Oke. Nah, berarti kan sin betanya kan sama dengan ini tadi kan akar, tak hitung aja ya, akar 18 kuadrat. 18 kuadrat itu kan 324 nggak sih kayaknya? Min 10 kuadrat kan 100 per 18. Berarti sin betanya adalah akar 224/18. Nah, padahal sin itu kan depan per miring. Depan per miring. Yang mana ini kan 9. Sama dengan, ini X ya. X per 9. Kan kamu jadi tahu X-nya nanti berapa ya. Jadi tahu X-nya. Ini kan bisa kecoret ya. 2 gitu ya. Berarti kan X-nya adalah akar 224 per 2 gitu. Ya, yang mana kita sederhana aja deh. 224 tuh bagi 4 bisa nggak? Bisa nih. Hasilnya 56. Berarti akar 56 ya. Karena kan dikeluarin 2. Dikeluarin 4 kan hasilnya 2. Bagi 2 kan 2. Ya pokoknya disederhanain. Nah, akar 54 juga bisa disederhanain sih. 2 akar 14. Benar nggak? Ya. Nah, tuh ketemu X-nya. Jadi segini 2 akar 14 tuh. Segini 2 akar 14. Nah, padahal kan yang banyak kan panjang CD. Nah, bisa kan gitu. Ya, jadi pernyataan 2 itu cukup.
ya, kalau mau di overview, ya kita kan udah tahu ini 9. Ya, dapatnya dari mana tadi yang pernyataan udah cukup? Ini kan udah tahu 9. Ini kan 4. Nah, luas segitiganya kan udah tahu 10. Kamu kan ada rumus luas segitiga setengah AB sin theta. Setengah AB sin theta-nya yang diapit. Nah, ini kan kamu bisa tahu sinnya, karena udah tahu luasnya ya. Ini tahu, ini tahu, ini tahu. Sin theta-nya ketemu. Kalau tahu sin theta kan kamu bisa pakai sudut relasi yang tadi. Ya, beta yang ini kan sama dengan 90 dikurangi theta. Begini. Terus nanti masukin sin ke kedua sisi, nanti ketemu sin beta sama dengan sin 90 min theta. Berarti ketemu sin betanya kan cos theta, karena pakai sudut relasi. Padahal cos theta kan udah tahu ya. Padahal kan nanti cos theta udah tahu, berarti tahu sin beta. Padahal sin beta kan depan per miring. Depannya jadi tahu dong, ya kan? Tinggal dimasukin nanti tahu depannya, tahu ininya, tahu x-nya. Nah, CD-nya ya udah ketemu. Itu pernyataan 2. Kalau pernyataan 1 yang ini ngok, ya anggap aja apa gamma gitu ya. Kalau kamu tahu, kalau misalnya kamu tahu BC itu 7 ya. BC 7 kan sama kayak tadi, kamu tahu ini 9, kamu tahu ini 7, tahu luasnya kan kamu bisa luas segitiga kan setengah AB sin theta. Berarti kan 10 sama dengan setengah kali A-nya 9, B-nya 7 ya. Sin theta. Nanti ketemu sin theta-nya berapa tuh? Berapa gitu, nggak usah dihitung ya. Kalau tahu sin ini, ya kamu kan jadi bisa tahu cos, bisa nyari cos, ya. Pakai segitiga kan, dibikin segitiga nanti tahu cosnya. Kalau tahu cosnya, kamu bisa pakai, karena kan kamu tahu ini, tahu cos ini kan, kamu bisa nyari sisi yang ini. Kalau kamu tahu sisi yang ini, ya, kamu bisa ngerjain kayak kamu ngerjain nomor 2 tadi. Jadi sebenarnya pernyataan 1 juga cukup. Jadi kedua pernyataan cukup. Maksudnya masing-masing pernyataan sendiri-sendiri. Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Gitu. Ya, ini caranya agak panjang. Ya, nggak tahu apakah ada cara cepat. Mungkin ada. Apa aja yang lagi ngantuk dan capek ya. Jadi begitu. Yaudah, bye.